Sedang apa, Mas? Sebuah sapaan yang diiringi sebuah tepukan halus di punggung sontak membuat sebagian tubuhku terasa lemas karena rasa terkejut. Berat rasanya untuk menolehkan pandangan ini ke belakang bila nantinya harus menemui pemandangan yang sangat membuat merasa tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam bagian 2 yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorfosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Za, Bapak mengalami kecelakaan. Sekarang dalam keadaan koma di rumah sakit. Sebuah perkataan yang mengantarkan langkah kakiku yang terlihat gontai menapaki lorong panjang koridor rumah sakit yang terasa sunyi dan dingin. Sesekali langkah kaki ini terhenti ketika mendapati lorong gelap yang tidak mendapati penerangan cahaya lampu. Jika tidak mengingat ada seseorang di depan sana yang sedang bertarung mempertahankan hidupnya, mungkin aku sudah memutuskan untuk berbalik arah dan menjauhi lorong panjang yang sunyi ini. Sedang apa, Mas? Sebuah sapaan yang diiringi sebuah tepukan halus di punggung sontak membuat sebagian tubuhku terasa lemas karena rasa terkejut. Berat rasanya untuk menolehkan pandangan ini ke belakang bila nantinya harus menemui pemandangan yang sangat membuat merasa tidak nyaman. Persetan dengan semua ini. Makiku pelan kepada ketakutan yang aku rasakan. Hingga akhirnya aku putuskan untuk tetap menoleh walaupun bulu kuduk ini terasa semakin menebal. Mas, ucap seorang pria yang terlihat masih muda, mungkin seusia denganku. Mencoba menyadarkanku yang masih terdiam menatapnya. Lama aku terdiam mencoba memperhatikan wajah pria tersebut. Dan semakin lama aku memperhatikan semakin yakin bahwa pria yang berada tepat di belakangku ini adalah seorang yang pernah aku kenal. Dedi, tanyaku dengan nada keraguan sambil membalikkan tubuh menghadap pria yang terlihat menggunakan baju seragam keamanan sebuah rumah sakit. Dari nama yang tertulis di bajunya bisa aku pastikan bahwa ini memang Dedi yang aku kenal. Dedi Haryanto. Seseorang yang telah lama menghilang dari kehidupanku semenjak kelulusan kita dari sebuah sekolah menengah atas di daerah Bogor. Walaupun kini wajahnya sudah tidak semuda dulu lagi, tapi aku masih bisa tetap mengenalinya. Kini terlihat Dedi yang terdiam dengan wajah kebingungan. Tatapannya terlihat mencoba kembali mengenaliku di tengah pencahayaan lampu yang redup. Kamu, sebelum akhirnya terhenti kembali akibat rasa keterkejutannya. Kamu Reza kan? Reza temanku yang keras kepala itu kan? Ucapnya setengah berteriak memecah kesunyian. Terlihat raut kegembiraan dari wajahnya. Ini merupakan suatu perjumpaan yang sangat tidak aku rencanakan. Ada rasa gembira yang aku rasakan dalam perjumpaan ini. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Momen perjumpaan ini terasa sangat tidak tepat di saat sebuah kabar buruk di tengah malam ini menggoreskan sebuah kepedihan di hati ini. Sebuah perjumpaan dengan kawan lama yang seharusnya aku rayakan dengan penuh canda tawa, kini urung aku lakukan. Ada apa, Za? Tanya Dedi melihat perubahan pada raut wajahku yang menampakkan kesedihan. Ingin rasanya aku tidak menumpahkan semua kejadian-kejadian yang aku alami pada seseorang yang selama ini sudah lama tidak aku jumpai. Tapi beban ini terasa berat, sangat berat, hingga raut wajahku pun tidak bisa untuk menutupinya. Za, cerita Za. Andai ada yang bisa aku bantu, pasti aku bantu kok. Ucap Dedi kembali dengan nada kepeduliannya. Hingga akhirnya aku menceritakan semua kejadian-kejadian buruk yang datang silih berganti dalam kehidupanku. Tanpa berbasa-basi, untuk memberikan jawaban simpati atas semua kejadian yang aku alami,
Dedi menarik tanganku untuk segera menuju ke ruangan ICU. Sesampainya di sana, untuk beberapa saat Dedi meninggalkanku di sebuah kursi tunggu. Terlihat dia mencoba mencari informasi kepada petugas keamanan dan beberapa perawat yang bertugas di sana. Dari perbincangan yang terlihat, aku bisa merasakan bahwa mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Lama aku terdiam menunggu informasi yang akan Dedi sampaikan. Hingga akhirnya aku putuskan untuk segera menghampiri Dedi, dikarenakan rasa keingintahuanku akan kondisi Bapak yang belum bisa aku pastikan kondisi terakhirnya. Belum sempat kaki ini melangkah menghampiri Dedi, tanpa sengaja tatapan mataku menangkap seseorang lelaki tua yang sedang berdiri di pertigaan koridor rumah sakit dengan tatapan dinginnya. Terasa redup cahaya lampu yang menerangi wajah orang tua itu, ditambah lagi dengan jarak pandang yang tidak terlalu dekat. Semuanya itu begitu menghambat penglihatanku untuk bisa memastikan siapa orang tua itu. Tapi untuk sesaat aku kembali terpaku memperhatikannya. Dari postur, gerakan tubuh, serta wajah yang tidak begitu terasa asing, walaupun terlihat samar dalam keredupnya cahaya lampu, aku bisa merasakan bahwa sosok itu adalah Za. Terdengar suara teriakan Dedi yang memaksaku untuk memalingkan pandangan ini dari sosok lelaki tua itu. Terlihat Dedi memberikan isyarat agar aku menghampirinya. "Sebentar, Ded," jawabku setengah berteriak, lalu kembali mencoba mencari sosok pria tua yang kini terlihat menghilang entah kemana. Seketika naluriku berkata untuk mengikuti sosok tersebut dengan berjalan menuju pertigaan koridor di mana aku melihat kehadirannya. Kembali aku terdiam, mencoba mengamati dua lorong koridor yang mungkin menjadi jalan pria tersebut untuk menuju ke suatu tempat. Semua terasa begitu sunyi, terasa sangat kontras dengan suasana rumah sakit di kala siang hari. Lorong koridor yang berhiaskan kayu-kayu tua sebagai penyangganya, seperti sebuah lorong waktu yang menyimpan beratus bahkan beribu kenangan tentang kematian yang pernah terjadi melalui lorong ini. Hingga akhirnya tatapan mataku terhenti pada sebuah titik di lorong kanan, di mana kondisi lorong itu begitu redup. Kini tampak pria tua itu kembali terlihat dengan tubuh membelakangiku, terlihat seperti berjalan dan akhirnya menghilang, memasuki sebuah ruangan yang berada di ujung koridor. Terlihat postur dan gerak tubuhnya, aku kembali bisa meyakini diri bahwa sosok yang aku lihat adalah sosok Bapak. Sosok yang telah menemani hidupku sedari kecil hingga aku menjadi dewasa. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah Bapak? Ucapku pelan berusaha membuang ketakutan yang kini mulai terasa menghantui pikiranku. Rasa penasaran yang begitu kuat telah mengalahkan rasa takut yang aku rasakan. Dengan perlahan aku mulai melangkah menapaki jalan koridor rumah sakit. Sesekali langkahku kembali berhenti begitu memasuki bagian koridor yang lampunya tidak menyala. Semua terasa begitu dingin dan sunyi. Dengan menutup semua rasa takut yang aku rasakan, kembali aku mencoba melangkah menuju ke ruangan yang berada di ujung koridor. Di antara debar jantung yang berdegup dengan cepat, akhirnya langkah kakiku terhenti. Kini di depanku tampak sebuah pintu kayu yang terlihat agak besar dan tua dengan kondisi tertutup rapat. Ruangan apa ini? Tanyaku di dalam hati seraya mencoba membuka pintu ini. Tapi semua upayaku terlihat sia-sia. Aku mendapati ruangan ini seperti terkunci dari dalam. "Permisi," ucapku sambil mencoba mengetuk pintu beberapa kali. Andai Bapak atau orang lain di dalam ruangan ini, pasti dia akan mendengar ketukan dan suaraku. Kembali aku mencoba mengetuk pintu untuk kedua kalinya. Dan kembali hanya jawaban kesunyian yang aku terima. Semakin lama kesunyian yang aku rasakan, semakin menimbulkan sensasi menakutkan. Suara di dalam ruangan yang semula sepi kini terdengar agak gaduh dengan suara yang hampir menyerupai jeritan kesakitan dan penderitaan yang menyiksa. Pintu yang semula diam berdiri dengan kokohnya kini terlihat bergetar, menimbulkan sebuah bunyi derita. Seperti ada seseorang di dalam sana yang berusaha mencoba keluar dari ruangan itu. Rasa keberanian yang semula telah aku tanamkan di antara rasa penasaran yang timbul kini perlahan mulai memudar, berganti dengan sebuah rasa ketakutan. Astaga, apa-apaan ini? Ucapku mulai beringsut mundur dengan tatapan mata tidak percaya atas apa yang aku dengar dan saksikan. Aroma bau busuk dan hawa dingin yang semula hanya aku alami,
selama tinggal di mes tua, kini dapat aku rasakan kembali sensasinya. Ini gila. Teriakku berusaha untuk mempercayai apa yang aku dengar dan aku lihat. Za, terdengar suara teriakan Dedi yang terlihat berlari kecil menghampiri. Sedikit ada rasa ketenangan yang aku rasakan. Gila kamu, Za, ngapain di situ? Ucapnya dengan nafas terengah-engah. Maaf, Dad, tadi aku pikir ada seseorang yang mirip sama Bapak berjalan menuju ke ruangan ini. Tadi aku pikir kamu bakal sebentar, ternyata aku tunggu lama. Gak muncul-muncul juga. Ucapnya sambil mencoba mengatur nafasnya. Tampak ekspresi keheranan terlihat di wajahnya begitu mendengar alasan keberadaanku di depan ruangan ini. Bapak kamu, Za? Lah, bukannya bapak kamu? Iya, Dad. Tadi aku lihat seorang laki-laki tua. Biarpun agak samar, aku bisa pastikan itu bapakku. Masa iya aku gak ngenalin ciri-ciri bapakku sendiri? Kembali tatapanku menatap pintu yang kini diam tak bergerak. Tidak ada sama sekali getaran dari pintu dan suara-suara jeritan aneh yang terdengar dari dalam ruangan. Sadar, bapak kamu sedang berada di ruangan ICU. Supir yang mengantarkan bapak kamu masih ada di ruangan. Tapi herannya... Apa, Dad? Tanyaku dengan nada penasaran. Tatapan mataku masih tidak bergeming mengamati ruangan dan sudut-sudut gelap yang berada di sekitar ruangan. Kondisi supir kamu jauh banget dari kondisi bapak kamu. Maaf, Za. Mungkin kalau supir kamu sudah bisa pulang besok hari, sedangkan bapak kamu... Aku hanya terdiam mendengar keterangan yang keluar dari mulut Dedi. Rasa sedih yang aku rasakan begitu tercampur aduk dengan rasa penasaran akan sosok yang baru saja aku lihat. Kamu tahu ruangan apa ini, Za? Tanya Dedi. Pandangan terlihat memberikanku kode untuk melihat sebuah tulisan yang tertulis tepat di atas pintu. Sebuah tulisan yang sama sekali tidak aku lihat keberadaannya di saat aku pertama kali melihat pintu tua ini. Kembali aku berpikir, apakah semua ini disebabkan oleh makhluk gaib sehingga aku tidak bisa melihat keberadaan tulisan itu? Ataukah semua ini hanya kepanikanku semata? Kamu baca nggak, Za? Ini kamar jenazah. Mana mungkin bapak kamu yang sedang terbaring di... Belum sempat Dedi meneruskan perkataannya, segera aku berlari seraya mengajaknya ke ruangan ICU. Apakah ini pertanda, Dad? Ucapku di antara langkah kaki yang semakin cepat menuju ruangan ICU. Terlihat Dedi menggelengkan kepalanya menanda ketidaktahuannya. Tibanya di ruangan ICU, beberapa perawat jaga dibantu oleh seorang dokter tampak sedang menjalankan tugas rutinitasnya. Melihat kehadiranku yang datang dengan sebuah kepanikan, seseorang petugas keamanan terlihat mencoba menahan langkahku hingga akhirnya Dedi bisa menjelaskan semuanya pada petugas keamanan yang tampaknya sudah mengenalnya. Ini anaknya Pak Hernata yang tadi sempat saya mau panggil. Ucap Dedi kepada petugas keamanan dan seorang perawat yang datang menghampiri. Bagaimana keadaan bapak saya, Sus? Tanyaku kepada perawat yang menghampiri. Hingga akhirnya seorang dokter juga terlihat ikut menghampiri dan menjelaskan secara detail tentang kondisi terkini dari bapak. Kami telah melakukan semua langkah sesuai dengan prosedur. Tepat jam 1.30 malam tadi, Bapak Nareza telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kami turut mengucapkan bela sungkawa atas semua ini. Ucap dokter tersebut sambil berusaha menahan tubuhku yang terasa limbung mendengar kabar yang diberikan. Wajah Dedi yang sedari tadi terpaku menatap dokter memberikan keterangan, seakan tidak percaya dengan apa yang telah dokter katakan. Bukankah tadi dokter masih mengatakan dalam kondisi koma? Tanya Dedi dengan nada yang masih menyaksikan apa yang telah didengarnya. Mungkin dia tidak menduga, hanya dalam hitungan beberapa menit semua kejadian sudah berubah dengan cepatnya. Sekali lagi maafkan kami, hanya ini yang bisa kami lakukan. Ucap dokter itu kembali, seraya mempersilahkanku untuk melihat bapak untuk yang terakhir kalinya, sebelum dibawa ke ruang jenazah untuk dibersihkan. Dengan langkah gontai aku memasuki ruangan ICU. Untuk beberapa kali terlihat Dedi mencoba memberikan semangat dan rasa simpatinya agar aku tegar menghadapi semua musibah yang terjadi secara beruntun. Maafkan saya, Kang. Saya gagal menjaga bapak. Saya teledor. Ucap Mang Iwan di sela isak tangisnya begitu melihat kehadiranku. Beberapa luka yang tampak sudah diperban sedikit memberikanku gambaran akan peristiwa yang telah terjadi. Semua bukan salah Mang Iwan. Syukur Mang Iwan masih selamat.
Jangan salahkan diri Mang Iwan. Aku mencoba memeluk tubuh Mang Iwan yang terasa bergetar menahan duka yang dirasakannya. Tubuh bapak yang terbaring di ranjang dengan beberapa luka yang masih menimbulkan darah segar yang keluar dari tubuhnya. Ingin rasanya aku berteriak, menumpahkan semua kesedihan di hati yang terasa begitu menyayat dan meninggalkan luka yang teramat perih. Untuk keempat kalinya aku harus menerima kenyataan. Orang-orang yang teramat aku sayangi pergi meninggalkanku dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ini sudah melampaui perkataan Mbah Warsono tentang 3 tumbal dari 3 kelopak bunga dari ritual yang aku lakukan. Ini melebihi dari 2 sketsa wajah yang aku lihat secara samar di air yang beriak di dalam ember. Untuk 2 wajah itu masih bisa aku kenali, tapi memang ada 1 wajah yang terlihat sangat samar sekali dibanding 2 sketsa yang ada. Bahkan aku berpikir itu bukanlah sebuah bentuk wajah, lebih menyerupai gambaran utuh seorang bayi yang sama sekali tidak aku kenali. Lantas, kenapa semuanya sekarang jadi sekacau ini? Apakah ini yang dinamakan tumbal? Ataukah semuanya hanyalah sebuah kecelakaan biasa? Rasanya tidak ada ilmu pasti yang bisa menjawab semua yang telah terjadi. Maafkan saya, Kang. Ada sebuah kejadian aneh yang menyebabkan semua ini terjadi. Ada sesuatu yang terjadi di jalan, Kang. Jangan diteruskan, Mang. Ini bukan waktu yang tepat. Sebaiknya Mang Iwan beristirahat dulu. Nanti Mang Iwan bisa menjelaskan semuanya di rumah. Ucapku memotong pembicaraan Mang Iwan. Aku harus bisa menahan semua kesedihan ini di saat ada jiwa-jiwa yang lebih rapuh yang tidak siap untuk menerima semua cobaan ini. Di mana ibu, Kang? Tanya Mang Iwan kembali. Ada di rumah, Mang. Mungkin sudah ada saudara yang datang ke rumah. Biar saya yang mengurus ini semua. Kalau memang besok Mang Iwan diizinkan pulang, Mang Iwan nanti saya jemput. Ucapku sambil memapah Mang Iwan yang masih berjalan dengan terpincang ke sebuah ranjang. Lama aku terdiam mencoba menerima semua yang aku hadapi, hingga akhirnya aku memberanikan diri menatap bapak untuk yang terakhir kalinya sebelum dibawa ke ruang jenazah untuk dibersihkan. Maaf, mungkin ini semua kesalahan Reza. Maafkan semua yang... Sepenggal kalimat yang tersisa seperti melekat di lidah ini dan terasa sulit untuk diucapkan. Hingga akhirnya butiran-butiran air mata tanpa aku sadari telah menetes membasahi wajah bapak yang telah tertidur dengan tenangnya. Sabar, Za. Ucap Dedi mencoba menahan harunya. Tangannya yang bergetar terlihat mencoba merangkul bahuku. Hingga akhirnya beberapa petugas datang membawa bapak ke ruang jenazah untuk segera dibersihkan. Kamu harus tabah, Za. Harus kuat, sekuat Reza yang pernah aku kenal waktu itu. Dengan halus Dedi mencoba menenangkan kelebihan jiwa yang tengah aku alami. Jari-jari tangannya terlihat kuat mencengkram bahuku, seraya mengajakku melangkah keluar dari ruangan ICU.